Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mochi Brahmadika dari kelompok 3. Saya adalah perwakilan pembuka dari manajemen sumber daya manusia internasional, tugas kelompok, presentasi. Di sini kami akan mempresentasikan tugas presentasi yang berjudul Key Players in International Human Resource Management. Oke, perkenalkan dulu. Kelompok saya itu terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Mochi Brahmadika, setelah itu Irfan Fadilah, setelah itu Agus Faisal, dan yang terakhir Fikri Widiawan. Next. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk satu, menawarkan pandangan yang luas dan bernuansa tentang penugasan internasional berdasarkan prinsip-prinsip keragaman. Yang kedua, untuk menantang pertanyaan tentang konsep tradisional dalam organisasi bisnis internasional, terutama paradigma induk atau anak perusahaan yang sudah dikenal, dan eksplorasi konfigurasi organisasi internasional yang kompleks sebagai penentu kepegawaian internasional modern. Yang ketiga, untuk menunjukkan kompleksitas kepegawaian internasional dalam konteks organisasi yang beragam secara etnis melalui studi kasus original yang mendalam. Selanjutnya yaitu pokok pembahasan. Pokok pembahasan ini ada 5. Yang pertama adalah memeriksa alasan penggunaan ekspariat warga negara ketiga, warga negara tuan rumah, bikultural, dan penerima tugas internasional lainnya. Yang kedua itu mengkaji pentingnya keragaman dalam kepegawaian internasional. Yang ketiga, memahami faktor penentu kontekstual untuk kepegawaian internasional. Yang keempat, memahami alasan strategis untuk perusahaan multinasional menyerahkan otoritas manajerial ke anak perusahaan. Yang terakhir adalah menghargai bentuk-bentuk baru organisasi internasional yang menggambarkan konsep pembagian kerja internasional dan rantai nilai global. Next. Aktor kunci dalam organisasi internasional. Telah diakui bahwa sifat penyebaran agen manajerial utama dalam MNC pada dasarnya dikondisikan oleh tujuan dan orientasi strategis karena melintasi batas-batas internasional. Dengan demikian, sangat terpusat dan etnosentris. Bentuk organisasi cenderung sangat bergantung pada manajerial utusan dari kantor pusat dalam melaksanakan perusahaan mandat dan dalam konteks anak perusahaan. Sementara itu dilimpahkan atau polisentris konfigurasi dikaitkan dengan manajer lokal dan pekerja di tingkat anak perusahaan yang korporasi yang mendasari penyebaran ekspariat, mengandaikan bahwa peran utama penerima tugas manajer internasional adalah untuk terlibat dalam transfer pengetahuan dari kantor pusat ke anak perusahaan dan mengarahkan kepemimpinan strategis melalui bentang batas kegiatan. Peran ekspatriat bermain sebagai pembawa budaya signifikan, terutama dalam fase awal operasi luar negeri, karena mengakalisasi penyebaran nilai-nilai perusahaan dan membangun kepercayaan di seluruh komponen organisasi yang tertanam di dalam wilayah yang beragam secara kelembagaan dan budaya, sehingga berfungsi untuk meminimalkan risiko strategis tindakan otoritatif atau perumusan strategi yang biasanya ditentukan oleh manajer senior MNC. Polisentrisme. Asumsi strategis di perusahaan multinasional bahwa manajer dan karyawan lokal paling baik ditempatkan untuk merumuskan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan lokal dengan preferensi untuk desentralisasi dan otonomi di lokasi operasi. Yang kedua, geosentrisme, yaitu adalah status ideal dari perhatian yang benar-benar global, menggabungkan kekuatan lokal dan internasional. Manajer dapat mengambil pandangan global organisasi, baik menanggapi kebutuhan lokal secara fleksibel dan melampauinya dalam mengejar tujuan dan nilai perusahaan di tingkat internasional. Yang ketiga, benteng batas, pembinaan jaringan dan keterkaitan lintas unit organisasi internasional yang beragam. Yang keempat, pembawa budaya individu yang bergerak secara internasional yang menyebarkan norma dan nilai utama MNC di seluruh sub-unit organisasinya. Alternatif untuk ekspatriasi berpindah ke anak perusahaan dan argonaut baru. Meskipun
ekspatriasi tradisional telah menempati posisi penting dalam literatur IHRM. Ini adalah strategi kepegawaian internasional yang relatif beresiko tinggi, terutama mengingat jarak budaya dan kelembagaan yang tumbuh antar pusat dan anak perusahaan di negara berkembang, yang menciptakan risiko masalah penyesuaian sumber daya. Penugasan internasional juga merupakan bisnis yang relatif mahal karena banyak waktu dan uang, setidaknya secara teori. Diperlukan untuk investasi dalam seleksi, pelatihan, dan motivasi ekspatriat, dan mungkin untuk mendukung pasangan atau mitra dan keluarga mereka. Berikut ini ada jenis penerimaan tugas internasional. Yang pertama, international commuter. Seseorang yang bergerak setiap hari atau setiap minggu antara unit anak perusahaan dalam benua yang sama. Yang kedua, pendek atau sedang, istilah asing posting, yaitu adalah seorang yang mentransfer dalam MNC untuk jangka waktu tertentu, biasanya antara satu bulan dan 3 tahun. Yang ketiga, internasional penerima transfer. Seseorang yang melakukan tugas sementara di luar negeri yang mungkin terjadi secara berurutan sepanjang karir mereka. Penugasan tersebut dapat terjadi untuk memfasilitasi dimulainya operasi di luar negeri. Yang keempat, migran. Seorang yang terlibat dalam pekerjaan berbayar di wilayah tempat mereka pindah. Istilah ini biasanya mengacu pada pekerja daripada manajer, dan penugasannya mungkin untuk waktu yang tidak terbatas. Yang kelima, kontrak ekspatriat. Seseorang yang ditempatkan di luar negeri untuk memenuhi persyaratan kontrak tertentu, dan yang dibayar untuk penyelesaian kontrak posting adalah untuk jangka waktu tetap, dan sering terlihat di bidang-bidang seperti konstruksi dan teknologi informasi. Dan yang terakhir, maya internasional karyawan, itu adalah seseorang yang tetap berada di markasnya tetapi sering berinteraksi dengan mitra internasional melalui berbagai cara seperti konferensi video dan Skype. Kategori kepegawaian internasional seperti itu dapat memberikan alternatif yang hemat biaya dan fungsional untuk ekspatriasi tradisional. Namun semakin banyak di akademisi dan praktisi mengakui bahwa pada dasarnya searah dan ekspor model kepegawaian internasional lebih lama dari kegunaannya. Mengingat banyaknya struktur dan konfigurasi organisasi yang muncul dalam ekonomi global, dan sumber bakat dan keterampilan internasional yang tersedia. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, sistem. Berbagai bentuk keterlibatan bikultural terkait dengan bentuk jaringan organisasi internasional menurut Diken 2011. Menjadi lebih umum, menurut Dramen dan Thomas 2010, bikultural dapat didefinisikan sebagai individu yang mengidentifikasi dengan dua atau lebih budaya yang berbeda karena mereka telah menginternalisasi lebih dari satu set skema budaya. Kelompok-kelompok berikut dapat dianggap sebagai penerima atau migran bikultural. Sangat penting bagi negara-negara berkembang karena berpotensi menggabungkan pemaparan ke bisnis barat yang canggih dan modern ilmiah dengan keakraban budaya, bahasa, dan institusional dengan lingkungan anak perusahaan. Bikultural. Seseorang yang mengidentifikasi dengan dua atau lebih budaya telah menginternalisasi lebih dari satu skema budaya. Orang yang kembali, pengetahuan yang sangat terampil atau pekerja manajerial yang biasa bermigrasi ke ekonomi barat yang sangat maju dari ekonomi yang sedang berkembang seperti India atau Cina, tetapi kemudian kembali ke rumah. Asing. Seseorang penerima hak internasional biasanya dari wilayah yang kurang berkembang di dunia, yang merupakan HCN. Imperiat berbagi latar belakang budaya dan pendidikan mereka yang lebih beragam dengan karyawan di kantor pusat.
menguras otak terbalik, kecenderungan pergeseran modal manusia dari negara industri maju ke negara berkembang. Keanekaragaman dan mobilitas internasional. Meskipun sebagian besar literatur tentang ekspatriat berfokus pada ekspatriat yang ditugaskan secara organisasi, subset lain dalam komunitas organisasi internasional dapat menyumbangkan modal dan keterampilan siap pakai yang dihasilkan melalui pengalaman hidup di luar parameter proses ekspatriat normal. Untuk tujuan bab ini, pertama-tama kita akan berfokus pada perempuan, dan kedua pada migran, etnis, minoritas, dan ekspatriat mandiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya bernama Fikri Widion. Wanita. Hambatan yang signifikan untuk ekspatriat perempuan adalah langit-langit kaca yang menghadapkan perempuan yang ingin mengakses posisi manajemen senior, mengurangi kumpulan sumber daya manusia yang biasanya dipilih oleh penerima tugas internasional. Statistik dari Jerman menunjukkan bahwa meskipun jumlah wanita dalam manajemen meningkat, posisi tersebut berada di tingkat manajemen yang lebih rendah. Jelas jika perempuan tidak cukup terwakili dalam jaringan formal dan informal, dari mana ekspatriat dipilih, maka stereotip dan realitas ekspatriat laki-laki akan semakin diabaikan. Kendala lebih lanjut yang dihadapi perempuan pada umumnya adalah persepsi bahwa mereka akan merasa tidak nyaman bekerja dalam budaya yang berbeda dan jauh dari budaya mereka sendiri, khususnya di negara Timur Tengah. Ekspatriasi migran dan etnis yang diprakarsai sendiri. Literatur SIE dan migrasi juga cenderung menempatkan fokus utama pada laki-laki atau Kaukasia, sebuah wacana yang memasukkan perempuan dan orang-orang dari etnis yang berbeda. Meskipun penelitian ekspatriat perempuan telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun, bagian besar analisis ini berpusat pada hambatan yang dihadapi perempuan sebagai pasangan atau mitra ekspatriat laki-laki. Berpendapat bahwa literatur arus utama dengan demikian telah mengadopsi tenor netral gender atau buta gender, dengan asumsi perempuan menjadi tanggungan yang mengikuti laki-laki saat pindah ke luar negeri. Faktor yang memberikan wawasan tentang fenomena terkait mobilitas dan perpindahan adalah tingkat keterampilan individu yang terkena dampak. Secara umum, pekerja berpengetahuan diuntungkan karena tren global menuju outsourcing dan otomasi hanya mempengaruhi mereka secara ringan. Penyebaran teknologi maju secara internasional cenderung menggantikan pekerjaan berketerampilan rendah, sementara pekerjaan berketerampilan tinggi seperti di bidang kedokteran, teknik, keuangan, dan pendidikan membutuhkan kontak manusia yang luas. Modernisasi proses kerja seperti itu bersamaan dengan perubahan demografis yang cepat di negara berkembang, meningkatkan peran sumber daya manusia yang sangat terampil, fleksibel, dan mudah beradaptasi. Kesimpulan, berfokus pada pemain kunci utama HIRM. Di bab kami telah menyarankan bahwa teater di mana protagonis utama berinteraksi tunduk pada program rekonstruksi yang sedang berlangsung. Sementara banyak literatur di lapangan cenderung berasumsi bahwa aktor utama berasal dari pusat saraf barat dan mengikuti lintasan yang cukup linear di seluruh platform internasional. Kami berpendapat bahwa suara aktor dari wilayah yang jauh dan beragam sekarang terdengar di koridor dari perusahaan internasional. Seperti yang telah kami sarankan, negara tuan rumah dan TCN memainkan peran penting di dalam memastikan bahwa bentuk pengetahuan internasional
yang elektrik dan beragam berkontribusi pada penyempurnaan pengambilan keputusan dalam bentuk jaringan organisasi internasional. Lebih-lebih lagi, mengingat munculnya kumpulan bakat yang patut dicontoh di negara berkembang seperti China dan India, terbukti bahwa pola migrasi terbalik dan alternatif terjadi dengan, misalnya, insinyur India mengkatalisasi aktivitas inovatif dan kewirausahaan di Silicon Valley yang sering pulang ke rumah untuk membantu dalam meregenerasi pertumbuhan ekonomi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.